Sobat Java, jumpa kembali di acara kesayangan kita, Java Talk, bersama saya Cindy Prabayuni. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang bersama kita akan membahas topik hari ini, yaitu memajukan budidaya perairan Indonesia bersama STP. Penasaran dong dengan topik kita hari ini? Untuk itu, Sobat Java jangan lupa saksikan tayangan ini hingga akhir, karena kami sudah menyiapkan kuis berhadiah, sponsor by STP loh, jadi saksikan sampai akhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa dahulu narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ardi Budiono selaku Direktur Utama PT Suri Tani Pamuka atau STP. Halo Pak Ardi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, baik. Terima kasih ya Pak sudah bersedia menyambut juga dan menyampaikan bercerita terkait dengan STP bersama dengan Sobat Java. Sebelum kita membahas topiknya lebih dalam nih Pak Ardi, mungkin saya percaya sih Sobat Java sudah banyak yang tahu mengenai STP, namun mungkin ada beberapa juga Sobat Java yang belum mengenal STP. Nah mungkin Pak Ardi bisa memulai dari situ Pak, STP apa dan bidang usaha apa saja yang digeluti. Terima kasih. Jadi STP ini adalah divisi aquaculture dari Java, ya. Di mana lini usahanya itu dimulai dari upstream, midstream sampai downstream. Ya. Jadi cukup terintegrasi sebagai industri aquaculture. Ya, di mana kami juga visi kami adalah total solution company di bidang aquaculture. Itu basically adalah STP. Baik. Jadi STP ini hadir dengan menawarkan solusi total tadi dari pakan, kemudian budidaya, teknologi sampai hasil pengolahan aquaculture ya Pak ya? Benar. Baik, kalau begitu apa saja Pak fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan yang dimiliki STP? Jadi saya sampaikan tadi bahwa STP itu dimulai dari upstream, midstream sampai downstream ya. Dengan visi kita adalah total solution company. Artinya bahwa di semua lini usaha upstream, midstream maupun downstream, kita harus tetap berorientasi pada solusi pada stakeholders. Terutama pada customer kami ya. Jadi kalau di upstream itu kita punya feed mill. Feed mill memproduksi pakan ikan, pakan udang, anything that underwater lah basically ya. Kemudian kita miliki supportingnya dari aqua feed mill yaitu research center dan sebagainya. Kemudian yang di midstream itu kita ada hatchery yang memproduksi PL. Post larva itu adalah benur kalau bahasa Indonesia ya. Kemudian juga ada fingerling ikan, ada budidaya ikan, ada budidaya udang itu di midstream. Downstreamnya adalah di processing. Processing memproses produk-produk daripada ikan maupun udang, lebih ke value added basically itu. Ya. Jadi bisa disimpulkan selain tadi ada operasional yang disebutkan oleh Pak Ardi, ada juga riset-riset yang dilakukan oleh STP ya Pak ya untuk mendukung bisnis ini. Dan saat ini nih kita sudah mulai masuk ke topik kita inti hari ini, yaitu memajukan industri perairan di Indonesia. Menurut kacamata Pak Ardi sendiri, hal apa saja sih Pak yang penting untuk memajukan industri perairan saat ini di negara kita? Kalau kita bicara memajukan industri aquaculture di Indonesia, tentunya kita harus fokus kepada keberhasilan daripada aquaculture itu sendiri. Artinya budidaya itu harus berhasil, ya. Nah, di dalam menunjang keberhasilan tersebut, kami membawa apa yang disebut misi. Tadi kan saya sebut visi ya. Misinya daripada STP adalah bagaimana kita berorientasi pada keberhasilan daripada farmer. Kemudian apa produk yang kita jual itu harus trusted dan berkualitas. Ya, jadi sehingga apa yang dibeli oleh farmer itu benar produk-produk yang berkualitas dan bisa menunjang budidaya daripada keberhasilan farmer tersebut. Nah, ini semua tidak lepas daripada riset ya yang harus kita lakukan. Baik itu dari segi nutrisi maupun riset bagaimana berbudidaya yang benar dan baik ya dan sebagainya. Sehingga tanpa itu kita nggak mungkin bisa memproduksi satu produk yang tepat guna. Artinya misalnya untuk pakan nih, kita harus tahu antara genetik, nutrition, dan environment. Ya. Sehingga nggak asal bikin pakan, misalnya kita bikin pakan ikan dipakai untuk pakan udang, kayak seperti itu. Jadi kita harus tahu link daripada tiga hal ini ya. Itu yang kita sebut nutrition development dan research-nya. Dan semua ini tetap harus
mengaca pada sustainable development. Jadi apapun yang kita perbuat itu harus tetap sustainable, ya. Kemudian yang kedua ditunjang oleh teknologi, ya, yang saat ini kita sudah masuk ke industri 4.0 di dalam menggunakan teknologi ini untuk menunjang keberhasilan daripada operasional kita. Contohnya kita udah ada TKT Android yang kita pakai di lapangan untuk memonitor tambak customer. Kita ada Smash yang di hatchery, juga ada QC Shop, ya. Karena sekarang ini tanpa mengandalkan teknologi, saya rasa kita akan jadi terbelakang. Saya rasa itu. Ya, jadi dua hal itu sangat penting. Setuju, Pak. Sekarang apalagi semua serba digital, ya, Pak, ya. Sekarang saat ini juga dibantu juga tadi teknologi tadi untuk para petambak kita. Jadi mungkin bisa melihat secara langsung atau real time, ya, Pak, hasilnya di lapangan. Nggak setiap ini bolak-balik gitu. Sangat membantu, sehingga keputusan yang diambil itu juga bisa tepat gitu ya, dan cepat gitu. Ya. Setuju, Pak. Nah, tadi Pak Ari juga menyampaikan terkait dengan teknologi 4.0. Nah, selain upaya-upaya tadi, apalagi yang dilakukan STP untuk memajukan industri perairan di Indonesia? Tadi saya belum sebutkan bahwa selain pada visi misi tadi, kita juga mempunyai value. Ya, di mana di dalam kita bekerja di STP ini ada koridor value yang kita jaga. Ada 3 values yang kita pegang, yaitu purposeful, responsible, dan relentless, ya, 3 hal ini. Nah, purposeful itu artinya setiap hal aktivitas yang kita lakukan harus memiliki purpose, tujuan. Misalnya dalam produk yang kita keluarkan, make sure bahwa itu sesuai dengan tujuan daripada customer itu dalam pengembangan budidayanya, seperti saya sampaikan tadi. Nutrisinya harus tepat, semuanya harus tepat itu ya. Nah, kalau sekarang responsible, ya jangan sampai produk kita ini justru merusak lingkungan. Seperti saya katakan tadi, ada yang namanya sustainable development. Kebutuhan generasi saat ini itu juga harus berkesinambungan untuk pemenuhan kebutuhan masa datang. Jangan sampai kita buat saat ini, kemudian fasilitas sumber daya alamnya rusak sampai jadi kedepannya nggak berkesinambungan. Jadi semuanya itu harus bertanggung jawab, ya. Dan kemudian kalau relentless itu tentunya kita terus-menerus melakukan upaya untuk improvement, ya, untuk improvement. Jadi kita ada research center untuk ikan, untuk udang. Kita ada kita sebut ARC, ya, Aquaculture Research Center di Banyuwangi, itu khusus untuk broodstock. Kita juga ada ATD, Aquaculture and Technical Development, yang menunjang produk-produk yang berbasis kimia dan biologi untuk menunjang budidaya, keberhasilan budidaya. Jadi semuanya ini kita lakukan supaya ilmu yang kita dapat ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan keadaan maupun environment yang ada. Benar-benar dipertimbangkan sejak awal melalui riset juga, dan nanti aplikasinya di lapangan, ya, Pak. Betul. Luar biasa sekali tadi dengan 3 nilai landasan yang menjadi landasan utama STP ini. Yang pertama tadi ada purposeful, responsible, dan juga relentless, ya, Pak. Menarik sekali tadi, kayak Pak Adi sudah menyebutkan beberapa dari teknologi atau riset yang ada di STP, yakni ATD, Aquaculture Technology and Development, kemudian ada ERC, ya, Pak, ya, dan juga JARS atau Java Aquaculture Research Station. Boleh dibantu mungkin menjelaskan ke kami, Pak, dan Sobat Java, apa yang membedakan dari 3 fasilitas riset tersebut? Jadi kalau ATD saya sebutkan tadi, khusus ilmuwan yang ada ATD ini memikirkan memproduksi produk-produk kimia maupun biologi itu untuk menunjang keberhasilan berbudidaya. Ya, misalnya recently kita ada memproduksi produk namanya Perosolve, ya. Ini untuk mengeliminasi bakteri ataupun hal-hal lain yang yang mengerugikan lah basically di tambak, ya. Kemudian kalau JARS tadi itu adalah bagaimana kita menggunakan fasilitas yang ada untuk testing produk feed yang kita produksi ini sesuai nggak dengan purpose-nya. Berhasil nggak sesuai dengan yang ditargetkan oleh market, which is our customer. Jadi kita nggak sembarangan melaunching produk tanpa melalui tes-tes yang ada.
sampai kita yakin pasti bahwa produk itu memang sesuai ekspektasi yang kita ingin buat. Itu kurang lebih itu. Jadi masing-masing punya fungsinya masing-masing lah. Keren gitu. banget Pak, ini fasilitas yang kita miliki masing-masing sudah ada penghususannya ya Pak ya. Exactly, Agar di lapangannya juga lebih tepat kan hasilnya dan bisa diaplikasikan di lapangan. Pertanyaan terakhir Pak Ardi, tidak terasa ya Pak ya? Terasa, cepat. Apa harapan Pak Ardi Pak ke depannya untuk STP? Ya, visi STP sebagai Total Solution Company di aquaculture itu harus terus-menerus terpenuhi. Terwujud bukan dari sisi kita sebagai pemangku di perusahaan, tapi juga dirasakan oleh customer ya. Jadi, di mana customer itu membutuhkan produk maupun solusi dalam hal technical support, kita ada ya. Nah, saya yakin bahwa keberhasilan itu bukan cuman kita, perusahaan. Customer juga berhasil pada ujungnya. Kalau customer dan industri berhasil, otomatis industri aquaculture Indonesia ini akan juga berkembang dan berhasil. Nah, kita mimpi daripada kami dan juga government itu adalah bagaimana Indonesia ini menjadi champion dalam bidang aquaculture. Itu yang harus kita wujudkan bersama-sama melalui semua hal yang sudah kita jelaskan tadi di depan. Amin Pak. Mudah-mudahan kita aminkan bersama Sobat Java harapan-harapan tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi. Nah, saya kembali ke Sobat Java terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ardi untuk waktunya hari ini. Dan bagi Sobat Java yang masih menyaksikan tayangan ini, seperti janji saya di awal tadi, kami akan memberikan kuis bagi Sobat Java yang beruntung. Hadiahnya sponsornya langsung nih dari PT Seritani Pemuka. Jadi disimak baik-baik pertanyaannya. Saya bacakan yang pertama. Satu doang ya pertanyaannya. Jadi sebutkan fasilitas riset yang sudah disebutkan oleh Pak Ardi tadi dan jelaskan perbedaannya. Ada 3 nih kalau Sobat Java sudah menyimaknya. Sekali lagi pertanyaannya, sebutkan fasilitas riset yang dimiliki oleh STP dan jelaskan perbedaannya. Tulis jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa baca deskripsi untuk petunjuk selengkapnya. Dan jangan lupa juga untuk follow account kita di account Instagram di @java.id dan juga STP ya Pak tentunya, karena nanti pengumumannya akan kami sampaikan di Instagram kami. Sementara itu ya, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada Sobat Java yang sudah menonton tayangan ini hingga akhir. Kami pamit undur diri sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.